Ya, jadi orang ini tidak tahu bahwa yang bicara sama dia itu padahal Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah Umar radhiyallahu an mengajak istrinya menolong orang yang akan melahirkan. Ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an menjabat menjadi khalifah, kadangkala ia sering berkeliling dari rumah ke rumah pada malam hari untuk menjaga kotanya. Suatu saat ketika sedang meronda, ia melihat sebuah tanah lapang, ada sebuah kemah dari bulu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika didekati, ia menjumpai seorang lelaki yang sedang duduk di depan kemah dan terdengar rintihan, ya, seorang dari dalam kemah. Setelah memberi salam, Umar radhiyallahu an duduk di dekat lelaki itu sambil bertanya, "Siapakah kalian?" Lalu jawab lelaki itu, "Kami adalah rombongan musafir yang tinggal di hutan. Kami datang untuk meminta bantuan keperluan kami kepada Amirul Mukminin." Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Jika ada keperluan, aku bersedia membantumu." Ya, jadi orang ini tidak tahu bahwa yang bicara sama dia itu padahal Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Lanjut beliau, "Mengapa terdengar suara rintihan dari dalam?" Lalu lelaki itu menjawab, "Silakan pergi dan urus saja pekerjaanmu sendiri." Sambil membentak, ya, Umar radhiyallahu an tetap bertanya, "Mengapa seperti terdengar suara orang kesakitan?" Lelaki itu terpaksa menjawab bahwa istrinya hampir melahirkan dan sedang dalam kesakitan. Tanya Umar radhiyallahu an, "Apakah ada wanita lain yang membantunya?" Jawab lelaki itu, "Tidak ada." Maka Umar radhiyallahu an segera kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, "Ada pekerjaan berpahala besar untukmu," katanya. Istrinya bertanya, "Pekerjaan apa itu?" Lalu kata Umar, "Istri seorang warga kampung sedang kesakitan karena hampir melahirkan tanpa ada yang membantunya." Istrinya langsung menjawab, "Ya, untuk suatu kebaikan aku selalu siap," kata istri Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak bersedia, sedangkan ia adalah anak Fatimah radhiyallahu anha, cucu Rasulullah SAW. Jadi Ummu Kulsum ini cucu dari Rasulullah SAW. Lalu Umar menyuruhnya agar segera mempersiapkan keperluan untuk melahirkan seperti minyak, ketel, dan sebagainya. Juga dibawa serta minyak samin, gandum, dan sebuah panci. Lalu mereka pergi, sedangkan Umar radhiyallahu an berjalan di belakang. Setibanya di sana, Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera masuk ke dalam kemah. Umar segera menyalakan tungku, ya, kemudian memasukkan biji-biji gandum ke panci. Setelah persalinan selesai, dari dalam Ummu Kulsum radhiyallahu an berteriak, "Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada saudaramu dengan kelahiran anak laki-laki." Ketika ucapan Amirul Mukminin terdengar oleh lelaki pemilik kemah itu, ia langsung gemetar, ya, kaget dia. Umar radhiyallahu an berkata, "Tidak perlu khawatir." Lalu panci masakan tadi dimasukkan ke dalam kemah. Ummu Kulsum radhiyallahu anha memberi makan ibu yang baru melahirkan tadi, kemudian panci dikeluarkan. Umar radhiyallahu an berkata kepada lelaki itu, "Ambillah, kamu juga harus makan, karena malam ini kamu akan berjaga sepanjang malam
Setelah semuanya selesai, Umar dan istrinya pulang ke rumah. Sebelum pulang, Umar berkata kepada lelaki itu, "Datanglah kepadaku esok. Ada sesuatu yang akan aku berikan untukmu." Faedah: adakah seorang raja, pemimpin, atau orang kaya pada zaman ini yang mempedulikan keperluan orang miskin, atau membantu musafir dengan mengajak istrinya pada malam hari memasuki hutan atau perkampungan untuk membantu orang miskin, apalagi dengan tangannya sendiri mau memasakkan makanan untuk mereka? Jangankan orang kaya, adakah ahli agama yang mau melakukannya? Inilah yang harus kita renungkan. Kita selalu menyebut namanya, kita selalu berharap mendapatkan keberkahannya, namun adakah kita beramal untuk amalannya? Saya tidak bisa memberikan gambaran lagi karena sudah jelas dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Semoga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.